Rencana penggunaan tenaga kerja asing asal Cina sebanyak 500 orang menuai penolakan dari sejumlah pihak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tidak hanya sejumlah tokoh masyarakat setempat, DPRD, Bupati hingga Gubernur Sulawesi Tenggara pun menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing ke Indonesia. Saya sebagai Bupati kemarin didesak oleh tokoh-tokoh masyarakat. Karena masyarakat ini tidak mau dengar bahwa orang itu aman dari Jakarta atau dari pusat. Dorang menginginkan kepada pemerintah setempat. Saya mau jelaskan bagaimana, karena Perda nomor 13 2018 ini tidak ditanggapi. Padahal ini suatu produk hukum. Informasi rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina ini sebelumnya diketahui sejumlah kalangan di Konawe, Sulawesi Tenggara, sebelum pandemi COVID-19 terjadi di tanah air. Ke-500 tenaga kerja asal Cina rencananya akan ditempatkan di PT VDNI di Kabupaten Konawe pada awal Mei 2020. Pemerintah pusat mengaku penggunaan tenaga kerja asing ini berkaitan dengan keahlian tenaga kerja lokal yang belum dapat menggunakan teknologi yang berasal dari Cina. Hari Buruh disambut suram oleh mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat menyuarakan aspirasinya ke jalan karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Berikut beberapa testimoni dan tuntutan buruh yang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat wabah virus corona. Saya sudah bekerja di perusahaan Napoleon Light Industry selama 8 tahun. Kini saya di PHK karena dampak COVID-19. Saya baru nikah setahun yang lalu. Kini saya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nama saya Budi, saya sudah bekerja di perusahaan restoran selama 4 tahun. Kini saya telah di PHK karena dampak COVID-19. Saya bapak 2 anak. Kini saya kesulitan memenuhi kebutuhan, ya kan? Apalagi udah nggak punya gaji gara-gara dampak COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Anwar, buruh dari PT SCG Redibek Indonesia yang di PHK sepihak oleh perusahaan karena COVID-19. Saya meminta kepada pemerintah untuk menindak dengan tegas para pengusaha yang memanfaatkan situasi karena COVID-19 ini. Nama saya Muhammad Masrukin, buruh dari PT SCG Redimik Indonesia yang terkena PHK sepihak atau sewenang-wenang karena alasan COVID-19. Mohon untuk pemerintah atau pihak terkait untuk menindaklanjuti perusahaan dengan sengaja mengatasnamakan alasannya COVID-19. Kami karyawan SCG. Kami karyawan SCG. Redimik Indonesia. Redimik Indonesia. Menolak. PHK sewenang-wenang. PHK sewenang-wenang. Union busting. Outsourcing. Gaji dibayar 2 kali. Omnibus Law. Muda, berani, militan. Kasih. Pemirsa, seorang ibu hamil di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditolak melahirkan di sejumlah rumah sakit dan 4 bidan swasta karena pandemi virus corona. Beruntung masih ada bidan yang mau membantu melahirkan setelah berjalan kaki sejauh 5 km. Diana Hendri Rahayu bersama bayi laki-lakinya kini sudah berada di rumah kontrakannya di Ladang Anduang, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelumnya, istri dari Danang Sauri ini ditolak sejumlah bidan dan rumah sakit saat akan melahirkan pada Rabu dini hari dan harus berjalan kaki sejauh 5 km. Nggak menerima gitu.
Nah, memang waktu di puskesmas Aur pernah dibilang sama bidan tuh kalau mau melahirkan besok Suan bisa di rumah sakit Yarsi sama Madinah katanya karena COVID nih katanya. Tadi kita namanya keadaan kan cari juga lah rumah bidan, tapi nggak ada yang terima gitu. Ada berapa tempat yang cari? Udah 4 tempat. Nah, jadi udahlah pasrah aja di rumah kan gitu. Tapi dalam pasrah tuh mikir juga mau diapain ini anak kalau lahir kan gitu. Nah, dicari juga tempat yang lain, ditanya juga gitu. Bayi laki-laki Diana akhirnya bisa lahir dengan selamat di bidan praktik swasta dengan berat 2,7 kg dan diberi nama Harun Ramadan. Untuk mencegah penularan COVID-19 pada bayi pun dilengkapi alat pelindung wajah. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyu Pujastoto, iNews melaporkan. Hasil tes cepat 98 karyawan perusahaan rokok dinyatakan reaktif corona. 91 diisolasi di hotel, sementara 7 lainnya dirawat di rumah sakit. Berdasarkan tes cepat 500 orang karyawan sebuah perusahaan rokok di Surabaya, Jawa Timur, 98 diantaranya dinyatakan reaktif. 91 orang diantaranya diisolasi di sebuah hotel di Surabaya, sedangkan 7 orang lainnya dirawat di rumah sakit karena menderita gejala klinis corona. Evaluasi pada ring 1 artinya orang yang berdekatan kontak erat dengan yang kasusnya tadi, kemudian juga bahkan ring kedua, dan sudah dilakukan pemeriksaan dengan rapid test, dan mereka yang terindikasi reaktif sudah diisolasi, ya, isolasi di tempat di Surabaya ini. Kemudian sudah mulai kita lakukan swab, mudah-mudahan tidak ada hasil swab ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Pasca kasus ini, Kamis kemarin Pemkot Surabaya menyemprot disinfektan ke sejumlah lokasi sekitar pabrik. Lebih lanjut, Wali Kota Surabaya meminta perusahaan untuk menyosialisasikan penanganan pencegahan corona. Ya, waktu itu kan puskesmas nangani sendiri, jadi pengawasannya kurang. Dia kerja, sebetulnya dia udah PDP. Ya, dia kerja, jadinya nulari, tapi mudah-mudahan enggak lah. Pasca kejadian karyawan meninggal akibat corona, kompleks pabrik kini diisolasi total. Siapapun tidak diperbolehkan masuk dan keluar dari lokasi pabrik kecuali petugas medis dari gugus tugas penanganan corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 214 orang dari hari kemarin. Sehingga total hingga hari ini menjadi 10.551 orang. Pemeriksaan spesimen sebanyak 102.305 dari sekitar 76.538 orang. Konfirmasi positif sebanyak 10.551. Kalau kita melihat data ini, maka proporsi laki-laki 58%, wanita 42%. Artinya memang lebih banyak yang laki-laki yang menderita sakit COVID-19 ini. Kemudian kalau kita lihat konfirmasi positif yang sudah sembuh sebanyak 1.591 orang, yang meninggal 800 orang. Jika dilihat angka proporsi meninggal, maka 66% adalah laki-laki dan 34% adalah perempuan. Kasus ODP yang kita pantau dan sudah sebagian besar selesai dipantau sebanyak 233.120 orang. PDP sebanyak 22.123 orang. 318 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Total sembuh 1.591. Kalau kita lihat pada data hari ini, penambahan pasien konfirmasi positif sebanyak 433 orang, sehingga menjadi 10.551. Pasien sembuh 69 orang, sehingga menjadi 1.591. Pasien meninggal bertambah 8 orang, sehingga menjadi 800 orang. Saudara-saudara, keberhasilan untuk membendung COVID-19 ini tentunya
akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Karena semakin sedikit pasien yang dirawat akan semakin ringan beban kita. Artinya kalau kita tidak berhasil mengendalikan penularan ini, maka angka sakit akan meningkat dan beban layanan rumah sakit akan semakin berat. Mari bersama-sama kita tingkatkan imunitas diri kita. Dengan sabar, tenang, tidak panik, istirahat cukup, dan teratur. Ya, baik pemirsa, mengoreksi data sebelumnya, ada penambahan pasien positif corona berjumlah 433 orang dan menjadi 10.551. Kita ke informasi selanjutnya, seorang tenaga medis di Kabupaten Blitar yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan diizinkan pulang harus kembali dirawat. Ya, dari hasil rapid test yang disusul pengambilan swab ketiga, hasilnya kembali positif. Seorang tenaga medis yang sempat menjadi peserta pelatihan petugas haji Sukolilo, Surabaya kembali menjadi pasien COVID-19 setelah menjalani rapid test dan tes swab. Tenaga medis tersebut merupakan satu dari 7 orang klaster haji Sukolilo, Surabaya dari Kabupaten Blitar. Kini petugas medis yang kembali positif COVID-19 diisolasi di Rumah Sakit Ngudi, Waluyo Lingi, dan akan menjalani tes swab yang kedua. Sudah pulang dari rumah sakit dan sudah sehat dan dinyatakan negatif itu kita rapid pulang. Ternyata hasilnya itu positif. Dengan hasil positif inilah akhirnya pasien kita ulang lagi swabnya. Ternyata hasil swabnya menunjukkan positif.